Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaisna Rahmatullah dari kelas 1D dengan NPM 25783126. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang materi tentang mata kuliah PTI. Yang pertama yaitu pengenalan perangkat keras. Jelaskan dan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan. Pertama, pengenalan perangkat keras. Jelaskan dan berikan contohnya. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras yaitu komponen fisik atau komputer atau alat yang bisa disentuh atau fungsi menerima input, memproses data, menyimpan dan menyampaikan, menyalurkan hasil. Yang pertama yaitu ada perangkat input. Pertama, perangkat input yaitu alat untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Seperti alat input yang pertama yaitu ada keyboard untuk memasukkan teks, yang kedua ada mouse untuk mengeklik atau memindah-mindahkan kursor, yang ketiga ada mikrofon yang gunanya untuk merekam panggilan, selanjutnya ada scanner untuk mengubah bentuk dokumen fisik jadi data digital. Dan yang terakhir, contoh perangkat input dan fungsinya yaitu webcam, gunanya untuk menangkap video untuk konvensi vlog. Yang kedua yaitu ada perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan komputer. Contoh yang pertama perangkat output adalah seperti monitor. Nah, monitor itu untuk menampilkan UI atau video. Yang kedua ada perangkat output printer. Nah, gunanya untuk mencetak dokumen atau yang lainnya. Yang ketiga perangkat output contohnya yaitu speaker untuk mengeluarkan suara pastinya. Yang keempat yaitu ada satu lagi, ada proyektor untuk memperbesar tampilan layar laptop menjadi lebih besar, biasanya digunakan untuk presentasi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada perangkat proses. Nah, perangkat proses yaitu komponen yang melakukan perhitungan dan eksekusi instruksi. Seperti yang pertama perangkat proses CPU. Nah, CPU yaitu Central Processing Unit atau otak utama dalam eksekusi instruksi. Yang kedua ada GPU yaitu Graphic Processing Unit, untuk gunanya untuk memproses grafis video atau game. Yang selanjutnya contoh perangkat proses yaitu motherboard atau papan utama yang menghubungkan semua komponen. Selanjutnya yang keempat yaitu ada perangkat periferal. Nah, yang keempat ada perangkat periferal. Perangkat periferal yaitu perangkat tambahan yang terhubung ke komputer untuk menambah fungsi, sering berupa misalnya input, output, atau eksternal. Contohnya yaitu perangkat periferal. Yang pertama yaitu ada USB atau flash drive.
gunanya untuk mentransfer data portable dengan mudah. Yang kedua ada external HDD atau penyimpanan eksternal. Yang ketiga contoh perangkat peripheral yaitu ada kamera eksternal, printer, scanner, perangkat atau perangkat tambahan, gunanya untuk nambah doang. Yang kelima ada perangkat storage atau penyimpanan. Perangkat storage yaitu media untuk menyimpan data sementara atau permanen. Nah, yang namanya perangkat storage itu untuk menyimpan data sementara ataupun permanen. Contohnya yang pertama ada HDD atau hard disk drive. HDD ini untuk kapasitas yang besar. Terusnya selanjutnya itu ada SSD atau solid state drive. Biasanya digunakan agar lebih cepat tanpa bagian bergerak. Selanjutnya yang kedua yaitu saya suruh menjelaskan pengenalan perangkat lunak dan jelaskan dan berikan contoh. Yang kedua, pengenalan perangkat lunak atau software. Pengertian umum: program yang membuat hardware melakukan tugas tertentu. Ada dua lapisan besar: sistem operasi ditambah aplikasi serta bahasa pemrograman sebagai alat pembuatan. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi yaitu perangkat lunak dasar yang mengelola hardware dan menyediakan layanan untuk aplikasi. Contohnya sistem operasi yaitu ada Windows, ada Mac OS untuk Apple, ada Linux, dan ada Android untuk iOS. Nah, yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi yaitu program yang melakukan tugas spesifik untuk pengguna. Nah, seperti contohnya aplikasi untuk produktivitas seperti Microsoft Office, LibreOffice. Yang kedua untuk mendesain seperti Photoshop. Yang ketiga untuk media biasanya seperti Spot VLC. Yang keempat untuk browser seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu kumpulan aturan sintaks untuk menulis program. Programmer menulis kode dikombinasi diterjemahkan jadi instruksi untuk komputer. Seperti contoh bahasa pemrograman yaitu Python, terus Java, ada JavaScript, ada dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengenalan perangkat jaringan. Jelaskan dan berikan contoh. Nah, yang ketiga ini yang terakhir yaitu pengenalan perangkat jaringan atau bahasa Inggrisnya networking. Nah, networking yaitu perangkat dan media yang menghubungkan komputer agar bisa saling bertukar data. Nah, gunanya yaitu mempermudah komputer untuk bisa saling menukar data. Yang pertama yaitu ada kabel LAN. Kabel LAN yaitu kabel fisik yang menghubungkan perangkat ke switch atau router. Fungsinya untuk transmisi data berkecepatan tinggi, stabil. Yang pertama kabel LAN untuk mentransfer data dengan stabil. Yang kedua ada RJ45. Apa ini RJ45? Untuk gunanya yaitu konektor standar untuk kabel internet atau konektor fisik di ujung kabel. RJ45 yaitu konektor yang berada di ujung kabel.
Fungsinya yaitu RJ45, itu fungsinya untuk menghubungkan kabel ke perangkat seperti laptop, PC dan lain-lain. Yang ketiga ada switch. Switch perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dari satu jaringan lokal atau LAN. Nah, fungsinya switch yaitu meneruskan paket data ke port tujuan berdasarkan alamat atau MAC. Bekerja pada layer 2 atau link data. Contohnya switchcard dan lain-lain. Yang keempat, switchcard ada router. Definisinya yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan berbeda. Fungsinya sebagai NAT, KHCP, routing, firewall dasar, dan bisa mempunyai wifi. Nah, biasanya untuk menyalakan wifi menyalakan internet. Yang selanjutnya yaitu ada hotspot. Nah, hotspot yaitu fungsi alat yang menyediakan akses internet nirkabel seperti wifi dari modem, router atau ponsel. Fungsinya berbagi koneksi internet ke perangkat lain atau via wifi. Biasanya kalau di handphonenya bahasanya tethering. Terus selain hotspot selanjutnya ada microlink. Nah, microlink definisinya yaitu merek perangkat jaringan router OS populer untuk solusi routing. Fungsinya yaitu sangat fleksibel. Keunggulannya sangat fleksibel, fitur routing lanjutan, hotspot manager, dan lain-lain lah pokoknya. Terus selanjutnya yaitu ada Cisco ini yang terakhir. Cisco definisinya yaitu perusahaan besar membuat perangkat jaringan profesional. Fungsi dan keunggulan: pertama, stabil. Yang kedua, dukungan enterprise. Yang ketiga, fitur keamanan atau scan-nya tinggi. Biasanya lebih mahal tapi kalau menggunakan Cisco ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.